Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas suatu daerah yang berada di Priangan Timur, Provinsi Jawa Barat, yaitu Tasikmalaya. Tasikmalaya tak bisa dipisahkan dari Provinsi Jawa Barat. Kota bersejarah ini dijuluki sebagai Sang Mutiara dari Priangan Timur. Nama Tasikmalaya ada dalam administrasi Hindia Belanda pada tahun 1820. Kala itu, nama tersebut digunakan distrik Tasikmalaya of Cijariang dengan wilayah sepanjang 37 pal. Diperkirakan nama Tasikmalaya pertama kali digunakan sekitar tahun 1816 sampai dengan 1820. Dikutip dari buku Asal-Usul Kota-Kota Indonesia Tempo Dulu yang ditulis Zainuddin HM, di masa lampau, di wilayah Tasikmalaya ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galunggung. Kerajaan tersebut berdiri pada 13 Badrapa 1033 Saka atau 21 Agustus 1111. Penguasa pertama adalah Betari Hyang. Kala itu ada ajaran yang dikenal dengan Sang Hyang Siksakanda dengan Karsian. Ajaran tersebut menjadi ajaran resmi di masa Prabu Siliwangi yang bertahta di Pakuan. Kerajaan Galunggung bertahan hingga 6 kali pergantian raja yang semuanya masih keturunan Betari Hyang. Pada masa lalu, Tasikmalaya bernama Sukapura yang berada di bawah kekuasaan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Ada dua versi terkait asal-usul Tasikmalaya. Versi yang pertama, Tasikmalaya berasal dari dua kata bahasa Sunda, yakni kesik yang berarti pasir dan ngalayah yang berarti bertebaran. Sehingga secara garis besar Tasikmalaya berarti pasir yang bertebaran. Versi ini terkait letusan Gunung Galunggung pada tahun 1822 yang berpengaruh besar pada Kabupaten Sukapura. Saat letusan terjadi, banyak pasir yang menyelimuti Sukapura, sehingga daerah tersebut disebut Kesik Ngalayah yang kemudian dikenal dengan nama Tasikmalaya. Lalu versi yang kedua menyebut Tasikmalaya berasal dari dua kata, yakni Tasik dan Malaya. Tasik berarti laut, telaga, atau air yang menggenangi wilayah. Sedangkan Malaya berarti jajaran gunung-gunung. Sehingga Tasikmalaya dapat dimaknai dengan gunung yang banyak laksana air laut. Disebutkan letusan gunung menyebabkan terbentuknya jurang-jurang yang terjal dan membentuk sebuah formasi sepatu kuda ke arah timur Gunung Galunggung. Konon ada 3.647 bukit-bukit kecil di kawasan tersebut yang memperkuat ciri khas geografis Tasikmalaya. Sayangnya, bukit-bukit kecil tersebut sudah tak ada lagi karena pembangunan. Yang tertinggal hanyalah nama bukit di tengah kota Tasikmalaya. Dari cerita tersebut, banyak orang yang berpendapat jika nama Tasikmalaya ada setelah Gunung Galunggung meletus. Hal tersebut diperkuat dengan laporan Residen Priangan di tahun 1816 yang tidak menyebut nama Tasikmalaya sebagai sebuah distrik. Sementara itu, setelah masa kerajaan Galunggung ada periode kepemimpinan Sukakerta, Cikal Bakal Sukapura
yang menjadi Tasikmalaya. Sukakerta berpusat di daerah Salopa, yakni daerah merdeka dari pengaruh kekuasaan manapun. Sukakerta merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Sunda Pajajaran yang berpusat di Pakuan. Penguasa pertama Sukakerta adalah Sri Gading Anteng. Masa hidup Sri Gading Anteng diperkirakan sejaman dengan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, yaitu sekitar abad ke-15 sampai abad ke-16. Sementara dalam Sukakerta yang bernama Brajayuda adalah penerus tahta Sukakerta yang hidupnya diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa, yaitu sekitar 1521 sampai 1535 Masehi, sebagai penerus tahta kerajaan Pajajaran sepeninggal Prabu Siliwangi. Tasikmalaya mencatat beberapa sejarah di masa penjajahan, salah satunya perjuangan melawan Jepang yang dipimpin oleh Kiai Haji Jainal Mustofa di Singaparna. Tasikmalaya juga mencatat sejarah penerbangan pertama dengan pesawat terbang yang menggunakan bendera merah putih dari Pangkalan Udara Ciberem. Penerbangan tersebut dilakukan oleh pilot Adi Sucipto dan Basir Surya. Selain itu, Kongres pertama Koperasi Indonesia juga dilakukan di Tasikmalaya yang melahirkan Hari Koperasi pada 12 Juli, serta lahirnya konsep pertahanan keamanan rakyat semesta atau HAMKAM-Rata. Saat ini Tasikmalaya terkenal dengan berbagai kerajinan seperti bordir, payung gelis yang menjadi ikon Jawa Barat, kelom gelis, sandal tradisional hingga batik Tasikmalaya. Tak hanya itu, Tasikmalaya juga dikenal dengan panorama alam yang indah seperti Situ Gede, Gunung Galunggung, Cipatujah, dan objek wisata lainnya. Mungkin itu sekilas tentang kota Tasikmalaya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.